Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadila Rahmina, mahasiswa keuangan daerah D4. Di sini dengan NIM C0E02206. Di sini saya akan membahas tentang materi selanjutnya yang perpajakan dengan MK perpajakan dengan materi pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Materinya yang pertama adalah pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang bisa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Pengertian WP, badan tahun, badan pajak, masa pajak bagi tahun pajak. Yang pertama ada hak wajib pajak. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama, pengertiannya adalah ketika besaran pajak terutang yang dibayarkan atau dipotong untuk dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam memeriksa yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk satu meminta surat perintah pemaksaan, dua melihat tanda mengenal pemeriksa, tiga mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, empat meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan sebagainya, dan yang terakhir hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali, setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar. Hak-hak wajib pajak ada 9. Yang pertama, hak kerahasiaan. Kedua, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Ketiga, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 4, untuk penganggaran PPh pasal 25. Dan yang kelima, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB, 7 hak untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, 6 hak untuk pembebasan pajak, 8 hak untuk pengurangan PPh pasal 25, dan yang kesembilan hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang selanjutnya adalah B, kewajiban wajib pajak juga ada beberapa. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri, kedua kewajiban pembayaran atau pemotongan pemungutan dan pelaporan pajak, ketiga kewajiban dalam hak diperiksa, dan keempat kewajiban memberi data, dan yang selanjutnya ada C, wewenang dan kewajiban fiskus. Pengertiannya adalah fiskus berasal dari bahasa Latin yaitu sekeranjang uang atau sekantong uang. Fiskus adalah individu atau badan yang bertanggung jawab untuk memungut pajak atau menyumbang kepada pembayaran pajak. Yang pertama saat menerbitkan SKP, yang kedua isi surat penagihan pajak, yang ketiga buat keputusan, 4 inspeksi, 5 penyenggalan, dan appoint petugas. Di sini adalah bentuk dari wewenang fiskus. Dan selanjutnya adalah kewajiban fiskus. Yang pertama kewajiban keuangan umum dan kedua kewajiban keuangan khusus. Yang ke-D adalah hak mendahului. Apabila wajib pajak atau penanggungan pajak pada saat yang sama yang di samping mempunyai utang-utang pribadi atau perdata, juga mempunyai utang terhadap negara atau fiskus, di mana harta kekayaan dari wajib pajak penanggung pajak untuk mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya, maka negara memiliki hak untuk mendahului atas tagihan pajak tersebut sesuai dengan bunyi pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP sebagai berikut. Bisa dilihat ada 3 macam dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah materi tentang AMPWP dan NPPKP. Definisinya adalah nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah
mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Yang kedua, yang ke B adalah fungsi pendaftaran dan percantuman NPWP dan NPPKP. Satu sebagai identitas PKP, dua sebagai penanda bagi PKP, dan yang ketiga sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Sanksi dan hapusnya NPWP dan NPWP dilihat dari penghapusan NPWP nomor pajak wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, atau NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas atau tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain sebagai tanda pengenal dan melakukan perpajakan, mungkin banyak orang yang mengenal NPWP sebagai salah satu kelengkapan untuk mengajukan kredit di bank atau salah satu syarat untuk melamar pekerjaan di perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah penghapusan PKP. Penghapusan tersebut ada beberapa. Yang pertama, contohnya adalah PKP dengan status wajib pajak non efektif, PKP yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya, PKP yang menyalahgunakan PKP, PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, PKP yang telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain, atau PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Kesimpulannya adalah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pada dasarnya, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai warga negara dalam rangkaian pembiayaan rutin pemerintah serta meningkatkan pembangunan nasional, sehingga pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam penerimaan pajak. Sekian dari hasil diskusi dan PPT saya. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.